Jadi Sobat Javanica, rumah sakit ini sendiri itu berdirinya 1899. Banyak peristiwa-peristiwa ganjil yang ada di sini. Ini salah satu ruang yang paling banyak korban meninggal jiwa banyak, Mas. Bau mayat. Halo Sobat Javanica, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kalau teman-teman semua lihat kita berdua ya Om, sepertinya tidak perlu banyak dijelaskan kita berada di mana. Ini sudah ada baju apa? Dokter-dokteran ya Om? Iya, kita udah gede main dokter-dokteran ya. Kurang satu susternya. Oh iya, dokternya ada di dalam. Ada di dalam, Oh, oke. Oke Om, ini kita sapa teman-teman dulu. Hari ini kita berada di Kebumen, seperti itu. Ini kita masih di plat AA ya Mas ya, di Kebumen, dan ini ada kesempatan yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih ya untuk pemerintah Kabupaten Kebumen yang sudah mengizinkan untuk malam ini. Ya. Ini sekarang kita ada di bangunan X Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen ya. Kemudian kalau kita bicara rumah sakit nih Om, biasanya rumah sakit ini kan sudah nggak terpakai ya, sudah terbengkelai. Rumah sakit yang terbengkelai itu sering dikaitkan dengan fenomena-fenomena apa ya, metafisik yang culture-nya atau color-nya itu ada unsur rumah sakitnya, entah ada dokter apa, suster apa, atau kondisi apa. Di sini bagaimana? Ya sama, ada pasien, kemudian peristiwa-peristiwa. Tetapi pada kesempatan ini sebenarnya timeline-nya itu banyak Mas, atau layar-layarnya. Oke. Jadi Sobat Javanica, rumah sakit ini sendiri itu berdirinya 1899. Dan tidak aktif di awal tahun 2014. Ya, dan ini juga ada peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan sejarah. Salah satunya saat agresi militer kedua Belanda di kurun waktu 1947 hingga 1948. Itu juga. Jadi nanti jelas akan kita kunjungi ya, ada ruang bangsal biasa, kemudian lorong, terus kamar jenazah, terus ada juga ruang operasi. Itu nanti akan kita eksplor seperti apa ceritanya. Tetapi dari kunjungan-kunjungan kita ke rumah sakit sebelum-sebelumnya, kita pernah ke Blitar, ke Pati, kemudian kemarin Cirebon, ada pernah di Cipanas. Di sini nanti kita akan melihat layar-layar tentang peristiwa-peristiwa heroik. Kepahlawanan gitu. Apalagi kita mau dari kemerdekaan nih Mas, Sobat Javanica. Jadi nanti kita akan ngambil cerita heroik tentang perjuangan itu bagaimana melawan bangsa penjajah. Ya, dan ini lokasinya tidak jauh dari kereta api. Jadi saya ada suara ini. Ini natural, bukan natural ya. Jadi komputer. Saya kadang salfok gitu melihat sana. Oke, nggak usah berlama-lama, ini cuacanya juga kita tadi menunggu sedang hujan lebat dan ini sudah gerimis. Kita tidak perlu berlama-lama, nanti kita akan mengeksplor dan kita lihat lagi, karena ini ruangannya besar banget, luas banget. Apakah nanti kita ada kesempatan juga untuk mencar Mas? Kita nyari ruang jenazah di mana? Ya. Nanti eksplornya kalau challenge, kalau kita ke rumah sakit pasti nyari ruang jenazah. Oke. Gitu. Jadi nanti biar kita cepat mencar aja nggak apa-apa. Dan kalau kita lihat muka rumah sakitnya, ini kan lebar. Iya. Berarti rumah sakit ini termasuk luas ya Om? Iya. Dan pada waktu itu, tahun-tahun awal 1900-an, berarti bangunan seluas ini memang jadi sentral, mungkin satu karisidenan gitu ya Om? Iya, jadi kalau kita lihat ini di awal tuh memang dibangunnya untuk penyebaran agama Mas. Jadi sending hospital. Gitu. Jadi seperti rumah sakit pada umumnya, dan
beberapa di sini memang pelayanan untuk melayani umat sembari menyebarkan agama. Dan juga ada beberapa gedung yang fungsinya untuk belajar para pemukanya waktu itu. Dan mereka juga ditugaskan di sekitar sini, seperti ke Kutawinangun, kemudian ke Purworejo dan sekitarnya gitu. Berarti untuk tugas-tugasnya memang sentral dari berbagai aktivitas ya. Iya. Oke, teman-teman Javanica, sudah nggak sabar kita lihat di dalam ada apa aja, karena ini memang luas banget. Ya. Kita bisa langsung ke sana, Om? Iya, kita lewat sini aja. Yuk. Ya. Oh iya, kita pakai senter dulu. Mari. Ini Mas di Sobat Javanica, kalau kita melihat khas banget nih doorlock-nya atau lorong-lorongnya, Mas. Kalau saya lihat lorong ini malah keinget tayangan GAD ya. Episode Rumah Sakit Blitar. Ya. Persis banget kayak ya, gini. Karena memang di era-era tahun itu ini dinamakan doorlock. Door itu lurus atau jalan, lock itu untuk jalan, Mas. Jadi ada selasar-selasarnya ini. Gitu. Jadi memang difungsikan untuk selasar yang menghubungkan dengan bangsal-bangsal. Gitu. Kalau bangsal kan dalam bahasa Belanda juga, doorlock dalam bahasa Belanda juga. Kalau ke sini memang kental sih, Mas, untuk nuansa-nuansa Belandanya. Iya. Oke, Om, kita lanjut. Iya. Ini kita ngambil sampel di sini sebenarnya kalau kita mau masuk kan ruang administrasi, Mas. Ya. Jadi pendaftarannya seperti apa? Riuh suaranya itu sebenarnya masih terdengar. Residual energi ya? Iya, residual energinya itu seperti apa. Kemudian sebenarnya banyak peristiwa yang mewarnai di sini itu dari tahun 1899 sampai 2014 ketika ini aktif di awal-awal sebelum pindah ke rumah sakit baru ya. Terus setelah itu banyak peristiwa-peristiwa ganjil yang ada di sini. Salah satunya ada cerita bahwasannya dulu pernah ada perempuan yang melahirkan di sini. Ketika ini sudah tidak aktif. Tidak aktif. Jadi melihat riuhnya ruangannya itu masih sama. Suasananya itu memang masih aktif semua. Kalau di sini yang membantu, kalau sana kan dokter dulu. Di sini bidan. Bidannya itu perempuan dan face-nya agak-agak western. Ada, saya lihat di ruang itu ada satu bidan, perawat, terus seperti yang asisten. Nah, waktu di paginya itu beliau baru sadar rumah sakit ini tutup. Dengan melihat anaknya itu yang masih bayi ya, itu seperti digulung pakai kayak tirai gorden atau kayak spray gitu loh, Mas, buat gulung anaknya, jadi kayak digedong gitu. Sebenarnya bisa kita ambil ya antara positif dengan negatif. Ini sebenarnya sosoknya positif, Mas, kalau saya lihat. Karena menolong itu ya? Karena ketika orang datang ke sini itu kan tujuan. Seperti hari ini ketika kita ke sini tujuannya mau edukasi, mau belajar gitu. Nah, beliaunya ini waktu mau datang ke sini itu tujuannya memang ingin melahirkan. Sehingga dari perkataan, doa itu didengarkan, dimanifestasikan di sini seperti itu gitu. Ya. Kita nanti kita sambung, kita sambil jalan aja. Oke. Sambil kita cari tempat-tempat berikutnya. Cuma gini, Mas, ini nanti mungkin akan kita ketemukan jawabannya di belakang ya. Selama kita jalan, kalau biasanya kita berkunjung ke rumah sakit ini tidak ada ya. Saya melihat orang dengan pakaian zaman dulu, tahun 40-an gitu, Mas. Seperti safari, itu banyak darah di sini. Jadi ada yang anggota tubuhnya nggak lengkap, terus banyak darah di kepala gitu. Cuman dari belakangnya itu seperti ada cahaya-cahaya putih. Gitu. Karena kalau ini berkaitan dengan medan tempur yang ada di sana, beliau ini sebenarnya entitas energi dari para pejuang-pejuang waktu itu. Kemudian cahaya putih tadi seperti karomah atau apa gitu, Mas. Ya. Cuman di sini tuh sebenarnya menyatu semua, jadi apa-apa ada ya. Di balik itu juga banyak sosok-sosok juga yang mengiringi, tetapi itu nggak ada cahayanya.
Karena mereka sebenarnya sudah nunjuk-nunjuk ini. Kalian mau datang kemana-kemana udah diarahin gitu. Terus ini kita coba agak mengeksplor satu-satu, nggak apa ya. Ini bakalan panjang sih nanti. Nah, di sini Om, ada aroma yang beda. Iya. Oh, nyiumnya apa? Aku daun pandan. Sama? Ya. Jadi ini kita di satu posisi, ini kita meneruskan cerita yang sebelumnya ya. Sebelum nanti kita bahas daun pandan itu apa. Tadi itu gini Mas, yang pernah mengalami ini disunat gaib. Oh ya. Itu. Jadi di sini ada itu? Ada. Jadi ini kalau kita lihat, maaf ya, banyak vandal-vandal ya. Waktu itu saya lihat ada anak SD. Udah libur sekolah lah waktu itu. Dia sama temennya naik sepeda gitu. Setelah sampai di depan, ya dia akhirnya masuk ke sini kayak main gitu Mas, lihat-lihat. Nah, setelah di satu tempat ada yang kebelet gitu. Oke. Nyari pohon pepaya. Si anak ini buang air kecil. Terus ada yang ledekin. Agak ke sini tuh ada yang ledekin, bentuknya kecil-kecil. Ya. Bukan tuyul tapi. Biasanya ini kita sebutnya itu dengan untul. Ya, untul ini berasal dari apa Mas? Dia berasal dari beberapa janin yang digugurkan. Nah, si untul ini ngeledek. Urung tetak gitu. Urung sunat gitu. Terus waktu itu dipikir ada anak lain, pas balik gini udah hilang. Sosok untul itu udah hilang. Terus ketemu temennya lagi jalan. Main-main di sekitaran daerah sini. Terus itu kok mungkin agak kecapean ketidur sebentar. Ini saya coba bertanya sama si untul itu, ada kakek di sini si mbah itu yang nek anos yang nggak sunat, disunatin. Terus pas jalan, kebelet lagi. Cuman, karena anak kecil ya, waktu mau nyentor, sudah terkupas. Ya, jadi ini fenomena sunat jin. Oke. Tapi bukan karena si anak itu pipis sembarangan gitu, bukan? Sebenarnya gini, kalau sembarangan iya. Cuman sebenarnya kalau kita pun maaf ya, misal di sini atau apa itu amit sewu dulu, tapi di sini memang tidak dipergunakan. Kalau teman-teman misal merasa kebelet atau apa, misal ada toilet dipakai, nggak apa-apa. Toilet itu dipakai aja. Maksudnya itu memang tempatnya walaupun sudah terbengkalai, tapi memang bisa dipakai. Tapi kalau memang kebelet banget nggak apa-apa, amit sewu gitu aja. Tapi etikanya kita nyari tempat yang tersembunyi, mojok atau toilet. Gitu. Nah, ini udah pada sunat semua, nanti kalau sembarangan nggak tahu gimana. Yuk ya, kita ke sana. Oke, teman-teman Javanica, ini kita masuk ke ruang laboratorium ya Om, dulunya. Ya, untuk pengecekan. Jadi sampel-sampel itu Mas modelnya. Kalau yang Mas dirasakan apa Mas di sini? Kalau saya banyak jarum nih. Sampel darah, jarum kaca, preparat yang buat mikroskop gini Mas. Iya. Preparat itu, terus sampel-sampel darah juga, maksudnya yang ditaruh di tabung ada beberapa. Oh iya Om, kalau kita bicara laboratorium, apalagi di rumah sakit, zaman dulu kan juga banyak wabah. Apalagi teknologi medis juga belum semaju sekarang. Kayak misalnya virus atau apa yang jadi wabah besar kayak pandemi gitu ada juga. Ada. Dan jadi, memang itu ditangani di sini juga. Iya. Jadi ini memang dipergunakan untuk Zending Hospital. Terus yang saya tangkap ada beberapa endemi dan juga ada pandemi dunia waktu itu. Jadi seperti sekarang ya, kita sedang mengalami seperti ini. Rumah sakit ini 1899. Tahun 1919 hingga 1920 ada flu Spanyol Mas. Gitu. Dan waktu itu memang sampai ke Jawa juga ya? Iya. Dan waktu itu memang vaksinasi tidak seperti gencar seperti sekarang. Termasuk teknologi menggunakan masker, kemudian diagnosis atau apa itu nggak seperti sekarang Mas. Terus yang kedua, TBC, tuberkulosis. Jadi sebelum ditemukan antibiotik waktu itu, rumah sakit ini juga menampung untuk beberapa orang yang mengalami sakit TBC hingga kronis paru-paru. Sehingga di bagian sana itu memang ada ruang khusus yang dipergunakan untuk penyakit paru-paru, seperti sanatorium gitu. Lantas
waktu kejadian itu memang rumah sakit ini sangat crowded mas, yang saya lihat, dan ruangan-ruangan ini sebenarnya sudah banyak yang berubah-berubah ya. Kalau kita lihat di situ, itu nama-nama bunga itu adalah bangsal-bangsalnya. Itu mulai dari IGD, ICU, kemudian sampai dengan dahlia, ada trate, cempaka dan semuanya itu sampel-sampel juga mas. Dan yang saya tangkap ya waktu itu kekroditannya itu bahkan beberapa orang itu dirawatnya di selasar sama di depan-depan bangsal mas. Ya nggak beda ini ya sama ya, seperti yang hari sekarang. ini. Ya, tetapi teknologinya beda. Jadi tidak orang ahli medisnya sendiri tidak yang menggunakan APD lengkap, hand sanitizer juga tidak seperti sekarang, sehingga ini merebak dan banyak ketika masuk sini itu banyak yang kronis dan banyak yang meninggal juga. Tas itu mas Dede. Tutup om. Kita masuk. Ya mas ya. Oke om, mungkin sebelum om mau cerita, yang tadi saya ngerasa kayak cermin di belakang kita ini semacam CCTV, ini bisa merekam kejadian pada waktu itu. Kalau kita intip sini, ini kelihatan Coba pada mas waktu itu. Saya nggak bisa om. Nggak apa-apa, coba dipakai. Ini kan udah tak buka. Coba mas masuk, nanti berikut kita cerita. Karena ini salah satu ruang yang paling banyak jeritan, tangisan, bahkan korban meninggal jiwa banyak mas. Jadi sama seperti yang tadi om mau ceritakan, banyak om. Tapi itu kayak berdesak-desakan ingin menampilkan dirinya seperti itu. Ada kejadian ini belum selesai, nanti ada tumpukan flashback lain, ada tumpukan lagi. Ya, jadi ini kita bagi deh mas D. Mas D untuk tahun berapa, saya tahun berapa gitu aja. Saya nggak bisa ini. Sekilas saja. Sekilas saja. Nanti seperti apa baru mas D buka. Nanti akan saya cerita lebih dalam seperti apa. Ya, jadi ada timelinenya tahun 1920 waktu wabah flu tadi mas. Tahun 48, kemudian 65 juga ada 65, 66, kemudian tahun 70-an terus ada Jepang juga kan? Ya, ada 42 juga. Terus ada satu peristiwa kecelakaan besar juga pernah yang terjadi di sini. Dan juga ada di satu ruang isolasi yang waktu itu tentang ini mas, orang yang melakukan kayak apa ya, apa sih itu, antara memang kebakaran atau dibakar gitu loh mas. Jadi oh iya, itu kita ambil yang paling ini dulu ya. Itu kayak kerusuhan ya om? Jadi ya, ada satu ini kita ambil ini dulu layarnya. Ada satu peristiwa orang ini kena tuduhan. Laki-laki yang saya lihat usianya 27 tahun di sawah ngambil sepeda mas di. Terus setelah ngambil sepeda itu dikejar orang sawah kan, maksudnya yang lagi ada di sawah itu ketangkep, dibakar. Tetapi waktu dibakar itu ada orang yang tidak ikut itu tapi nyiramin air, jadi tidak semuanya terbakar. Terus dilarikan ke sini. Yang saya tangkap waktu itu masuk ICU, beliau itu memasuki hari kedua meninggal karena luka bakarnya sudah 85-90%. Jadi tidurnya itu dengan kayak dialasin apa ya mas, dengan kayak apa ya, daun pisang gitu. Sewaktu itu memang sudah minta maaf gitu, maksudnya melakukan seperti ini karena posisinya habis di PHK dari tempat kerja. Sementara beliaunya harus menghidupi satu anak yang masih kecil dan satu istri.
Waktu itu pun istrinya sudah di depan tuh minta maaf mas kepada korban, punya sepedanya nggak ada gitu, dan ini memang faktor ekonomi gitu. Dan akhirnya setelah belum meninggal itu sebenarnya yang nyuri ini nggak mau, jadi model bapak-bapak yang usia udah 50-an gitu, nggak mau ngasih maaf gitu. Tapi ketika tahu meninggal pesannya gelo itu kayak kecewa, maksudnya wes apa ya mas ya, tidak sempat mengasih tahu itu. Sampai beberapa hari si bapaknya ini diikuti mas. Sebelum 40 hari itu kayak selalu mencium bau minyak tanah yang bercampur ini daging terbakar kayak barbeque tapi nggak pakai bumbu. Ya baunya ya gitulah ya. Tadi waktu kita coba ngecek bau Revanol itu buat ngompres mas. Jadi kan gini kan selalu berair ya. Tak kira cuman dikasih perban terus ditaruh gitu loh. Itu relate sama yang ini, yang bau Revanol tadi. Dikasih kan itu pendingin ya modelnya. Terus sebenarnya di sini ketika ada orang yang melakukan seperti itu kan sebenarnya sudah kepepet ya, kita tidak boleh main hakim sendiri. Nah si almarhum ini itu menyampaikan pesan, saya melakukan seperti ini karena perut saya lapar, yang dimana saya harus masih menghidupi keluarga dan harus ada tanggungan-tanggungan termasuk utang dan macam-macam, dan saya sempat kalut sehingga kita terjebak seperti itu gitu. Dan ketika saya minta maaf, dan ini sebenarnya ada baiknya dikonfirmasi dulu karena keluarganya itu menuntut ya mas ya, akhirnya dicari provokatornya yang mana. Karena dalam mimpi keseharian yang punya sepeda itu selalu nggak bisa tidur tenang. Dan setelah beliaunya ini komunikasi dengan orang pintar waktu itu, harus diselamatin gini-gini, minta maaf, dan provokatornya siapa itu harus diurus karena ini sudah berkaitan dengan pencurian malah menjadi tindak pembunuhan gitu. Ini pelajaran ini ya Om, berharga banget karena hari ini pun mungkin masih banyak ditemui orang yang salahnya apa belum jelas tapi sudah dihakimi. Jadi ada baiknya netral dulu atau ditanya dulu baiknya gimana, kita cerna dulu sebelum memutuskan menjudge seseorang seperti yang ditujukan orang itu sih. Dan ketika korbannya sudah meninggal pun ternyata ada ini ya kelanjutan ya mungkin sesuatu itu, yang menuntut. Mungkin itu nggak akan dituntut waktu itu juga mas, tetapi membawanya itu ke belakangnya menjadi karma buruk, dan orang yang terlibat itu pun sama gitu. Kita pindah ruang sini. Sebelum ini boleh nggak kita ingetin teman-teman yang mungkin punya sensitivitas tinggi ketika melihat ini, karena saya juga merasa ini energinya terkuras. Biasanya kan Om aja yang keringetan, saya juga ikut keringetan. Terutama tadi waktu kita lihat kaca, ini soalnya kan boleh dibilang kayak online gitu. Jadi siapapun, tidak hanya kita, kalau kalian pingin virtual nih, ngerasain, ambillah kaca, cermin, coba ngelihat itu, dan waktu nonton YouTube ini nanti bisa merasain apa yang streaming kayak gitu apa yang ada di sini, nanti tulis di kolom komentar aja. Coba mas kita di sini. Nah, kalau kita lihat kan Belanda banget. Nah ngomong-ngomong mas, bau pandannya datang lagi nih. Ya kayaknya ngikutin deh Om. Nah ini sebenarnya sosok Holedi sih yang ada di sini itu, jadi yang bolong-bolong itu loh. Terus kalau biasanya ke feminin ya Holedi ya, ini ada yang laki-laki mas. Maskulin atau memang gendernya laki-laki? Iya, jadi kalau beliau ngatain sih yang perempuan ini, kamu tau nggak sundel bolong itu dari kata apa? Kesusu ngandel. Kesusu ngandel. Jadi terburu-buru untuk percaya. Jadi relate sama yang di situ. Iya ya. Dan beberapa, jadi gini sih mas, ada beberapa yang tadi kalau yang di situ kan terbakar ya. Bedanya? Ini juga nyuri juga. Tetapi itu bolong, tahu nggak kenapa? Ditusuk jatuh atau? Enggak. Kepalanya dihantam pakai linggis. Jadi kalau Holedi yang biasanya di punggung ya ini kalau Holedi yang lady ya itu kan di punggung tuh. Kalau ini man itu di sini mas. Di sini.
Daun, aku nggak nyaman ini. Jadi kayak apa? Sewaktu di gini, itu jadi gini Mas, ada 2 orang. Sebenarnya gini, waktu itu kayak kerja di gudang atau apa, dia kerja sama temennya ngambil beberapa bahan baku, kayak bahan baku kulit atau apa itu. Setelah ketahuan kan mungkin memancing emosi ya, saya nggak lihat tuh ownernya atau apa, kayak kepala apa gitu, bagian koordinasi atau mandor, jadi dikeruyuk orang gitu, karena ngambil ketahuan malam, karena sudah dilihat beberapa hari ini jadi motif gitu. Dan beda dengan yang di sana karena ekonomi ya. Di sini sebenarnya lebih ke gaya hidup karena suka main judi perempuan itu loh Mas, seperti itu. Pas kondisi mabuk juga, mungkin karena sudah geram akhirnya karena di proyek ya, saya lihat di kayak itu ngambil linggis karena jatuhnya tersungkur kayak di gini Mas, dulu. Jadi yang satu itu dirawat di sini, itu juga mengalami koma sampai meninggal, tapi hanya mengalami luka kayak luka dalam tapi pendarahan di otak. Yang satu memang meninggal seketika dan batok tengkorak belakangnya itu kebuka, sehingga yang keluar cairannya itu bukan darah pasti, tetapi kayak brain juicy. Dan brain juicy itu apa sih maksudnya? Kayak cairan otak gitu loh, maksudnya jus otak gitu yang keluar. Ya campur Om sama ini juga. Dan baunya itu bukan bau darah tok ya, ada bau apa. Dan feeling saya itu kalau tadi dipukul pakai linggis, lubangnya itu nggak segede linggis. Jadi waktu duk ini langsung makanya gitu. Oke, mungkin nanti di akhir sesi nggak ada salahnya ya Om kita nanti pas waktu kita sampai sana. Nah, baunya ada ganti. Nggak kuat ini. Bau mayat. Ini Mas D, ruang yang kita sinyalir sebagai ruang operasi, ruang bedah ya. Ruang bedah ya. Ini Sobat Javanika bajunya umum. Ya, tapi kalau biasanya saya ikut ke sini. Cuman karena ada cermin lagi nih Mas D. Nanti saya kasih tugas nih. Gimana? Telusur sendiri. Berdasarkan tadi pakai retro kognisi tadi ya, kita pakai media mirror ya, pakai media cermin. Kalau kali ini karena kita ada objeknya kaca, kita pakai kaca biasa. Setidaknya kan buat lalu lalang nih, akan melihat beberapa residual di sini apa. Dan kepentingannya kenapa demikian? Nanti untuk gambar-gambar Mas D, saya harapkan kalau biasanya kan kita gambarkan sosok satu-satu ya. Bagaimana suasananya ruang bedah waktu itu, gitu. Iya. Ya, dan nanti Mas D mungkin akan membawa satu kamera handycam, nanti ditemani satu teman campers ya, yang akan ke dalam. Atau nanti kondisional aja gimana, saya coba masuk sendiri dulu kalau misalnya aman, lanjut. Dan ini mungkin experience baru ya Om. Iya. Karena selama ini biasanya kita bersama, kemudian ini aman beneran? Aman. Nanti kita bagi tugas nih, kita udah mulai nih. Nanti Mas D nge-explore sembari kita menghemat waktu ya, biar nggak terlalu malam juga, dan ini semakin mencekam kondisinya. Nanti Sobat Javanika juga mengulik secara virtual biar tidak terlalu dalam. Sembari Mas D nanti nelusur di dalam, penelusuran seperti apa. Nanti saya juga minta satu teman mungkin sama Mas Monggo, sama satu teman pendamping ya yang ada di sini. Kita akan coba cari kamar jenazah. Ceritanya kita double mission nih, satu-satu nih. Ya, tapi nanti nge-explore-nya kita barengan, berdua nih. Tapi saya coba cari dulu di mana. Nanti setelah ketemu, biar kita nggak nyarinya terlalu lama. Siap. Ya, itu aja sih ya. Teman-teman Javanika, habis ini kita akan berpisah. Cuman gimana Om? Nggak apa-apa beneran nih? Ya nggak apa-apa, aman. Kan ada kita bagi-bagi. Oke, yuk nanti saya minta didoakan. Sama-sama. Oke. Ini aku coba mau explore dulu ya ruang di sini seperti apa. Saya bawa handycam. Oke teman-teman, ini tadi yang dibilang Om Hao, katanya di sini dulunya dipakai ruang bedah. Ini gede banget kalau buat ukuran ruang bedah. Tapi nanti coba kita klarifikasi sama Om Hao aja. Di sini saya coba menceritakan
kadang kan biasanya saya ini ya, kita mau coba keliling dulu, kita rasakan apa yang ada di sini, dan nanti kita coba gambarkan. Banyak ini ya, banyak ruangan sebenarnya. Nah, jujur aku ketarik ke sini, dan ketika ketika kita masuk di sini ada ruang perawat, karena tadi sempat terlintas di sini ada perempuan, cuman perempuannya ini bukan dari timeline sekarang, ini zaman dulunya ini cukup jauh, karena kalau kita lihat dress code-nya dia seperti pakai seragam. Saya menebak itu seragam perawat, cuman sebentar, ruang tindakan. Oh iya, saya nggak tahu ini ruangan dari dulu sampai ini tutup fungsinya apakah sama atau berubah fungsi. Cuman saya ketarik banget di sini tadi, di ruang perawat, kemudian langsung ke ruang tindakan. Jadi perawatnya tadi pakaiannya itu roknya panjang, kemudian bukan baju era Belanda yang ini ya, yang tentara-tentara atau yang kayak noni-noni. Dia bukan orang pribumi, bisa jadi Belanda atau pokoknya orang Eropa. Rambutnya coklat, kalau saya lihatnya wajahnya sebenarnya ramah. Saya nggak tahu ini positif atau netral atau negatif, tapi dia menangani banyak hal di sini seperti itu. Jadi portofolio, makanya kok di sini ada ruang tindakan seperti itu. Dia menangani banyak orang, mungkin pasien. Ada ruang isolasi, ini ada kamar. Oke ya, nanti coba kita gambarkan yang di ruangan ini dulu suasananya seperti apa, karena di luar ketika kita keluar ini akan ada jendela. Ruang tindakan sepertinya, kemudian kedua bangsal yang saya nggak tahu apa. Itu salah satu temannya yang membantu waktu proses persalinan juga. Kita akan coba mengunjungi kamar jenazah.